Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Putu Novideni Cahya Mahadewi dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 019. Ini adalah kertas yang saya gunakan. Selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi Bapak, dipersilakan untuk duduk dulu nih. Terima kasih Bu Dokter. Baik Pak, perkenalkan saya Dokter Rara yang berjaga di ruangan ini. Sekarang saya akan mengumpulkan identitas Bapak terlebih dahulu nih. Nama Bapak siapa? Nama saya Bapak Andi. Bapak Andi usianya berapa nih? Ya, saya 25 tahun Dok. 25 tahun. Kemudian pekerjaan Bapak napi? Saya sebagai karyawan Dok. Karyawan Bapak ya. Baik Pak, Bapak ada keluhan apa sehingga datang kemarin ya? Begini Dok, dari kemarin saya merasakan nyeri di bagian kanan perut bawah saya Dok. Berarti nyeri pada bagian bawah perut Pak ya? Itu sejak kapan sakitnya Pak? Dari kemarin. Sejak kemarin Pak ya. Kemudian apakah nyerinya itu hilang timbul atau menetap Pak? Hilang timbul Dok. Hilang timbul Pak ya. Kemudian apakah ada gejala lain yang Bapak rasakan selain nyeri? Ada Dok, mual-mual dan muntah-muntah. Mual, muntah. Dan dari 3 hari kemarin saya merasakan demam Dok. Oh berarti disertai demam sejak 3 hari yang lalu Pak G. Baik Pak. Lalu apakah Bapak pernah mengalami riwayat emah G? Tidak pernah Dok. Oh tidak ada emah. Kemudian apakah Bapak juga memiliki riwayat diare? Tidak ada Dok. Oh tidak ada juga Pak G. Baik Pak, untuk memastikan sebenarnya penyebab sakitnya itu apa, jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan perut Pak G yang terdiri dari 4 metode, yaitu inspeksi di mana saya akan mengamati perut Bapak, kemudian auskultasi saya akan memeriksa dengan stetoskop, yang ketiga ada perkusi di mana saya akan mengetuk beberapa bagian perut Bapak, lalu yang keempat ada palpasi di mana saya akan meraba dan menekan perut Bapak nih. Nah selama pemeriksaan juga baju Bapak akan diangkat ke atas untuk memudahkan pemeriksaan. Sebelumnya apakah Bapak bersedia nih? Bersedia Dok. Baik, karena sudah bersedia Bapak dipersilakan untuk menuju ke ruang pemeriksaan dan saya akan melakukan tindakan aseptik lalu akan menggunakan handscoon nih. Silakan Bapak. Baik Pak, Bapak dipersilakan untuk berbaring terlebih dahulu ya. Terima kasih Dokter. Baik Pak, saya minta tolong untuk diangkat bajunya ke atas. Baik. Terima kasih Bapak. Jadi pemeriksaan yang pertama yang saya lakukan yaitu pemeriksaan inspeksi, di mana saya akan mengamati dari segi keadaan kulit Bapak, keadaan pusar, bentuk perut Bapak, kemudian gerakan peristaltik usus Bapak, kemudian pulsasi yang ada di perut Bapak ya. Baik Pak, setelah saya amati keadaan kulit Bapak itu normal, tidak ada ruam, tidak ada kemerahan, kemudian juga tidak ada bekas luka dan tidak ada bekas operasi Pak G. Kemudian bentuk pusar Bapak juga normal, tidak ada indikasi inflamasi. Kemudian bentuk perut Bapak walaupun sedikit buncit tetapi bentuknya masih relatif simetris Pak G. Kemudian untuk gerakan peristaltik usus dan juga pulsasi denyut pada perut Bapak juga tidak terlihat sehingga itu masih normal Pak G. Nah, jadi sekarang saya lanjutkan ke pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan auskultasi. Jadi di sini saya mohon izin untuk menggunakan stetoskop dan Bapak dipersilakan untuk bernafas secara rileks dan normal saja Pak G selama pemeriksaan. Dan nantinya juga saya akan menghitung frekuensi bising usus Bapak. Pak, permisi nggih.
Pak, setelah saya periksa, jadi di sini frekuensi bising usus Bapak itu normal nggih, yaitu 10 kali per menit. Dan tadi setelah saya melakukan pemeriksaan juga tidak ada terindikasi pembengkakan atau kelainan Pak nggih. Kemudian sekarang saya lanjutkan ke pemeriksaan yang ketiga, yaitu pemeriksaan perkusi, di mana di sini saya akan mengetuk perut Bapak nggih. Nah, apabila Bapak merasakan sakit, silahkan mengeluh Bapak ya. Baik, Pak, saya mulai dari perkusi di seluruh bagian perut Bapak nggih. Sakit, Pak? Aduh. Aduh. Oke. Baik, Pak. Jadi saya sekarang lanjutkan ke pemeriksaan yang selanjutnya, yaitu mengukur lebar dari hati kanan Bapak dan hati kiri Bapak nggih. Nah, untuk hati kanan Bapak itu diukur sejajar atau segaris pada linea mid clavicularis kanan. Jadi posisi Pak nggih, yaitu dari interkosta atas menuju ke bawah. Baik, saya mohon izin menandai Pak nggih. Baik Pak, kemudian untuk lebar hati kiri Bapak akan dimulai dari linea mid sternalis, yaitu masih sama dari interkosta 2 dari arah atas ke bawah nggih. Permisi Pak. Saya izin menandai Pak nggih. Permisi. Permisi Pak nggih. Saya izin menandai. Baik, dan sekarang saya akan melakukan pengukuran Pak nggih. Yang pertama yaitu lebar hati kanan Bapak normal, yaitu 8,5 cm Pak nggih. Kemudian lebar hati kiri Bapak juga normal, yaitu 5,5 cm Pak nggih. Baik. Kemudian lokasi dari hati Bapak itu di sebelah kanan atas dari perut Bapak nggih. Lalu sekarang saya lanjutkan ke pemeriksaan yang selanjutnya, yaitu pemeriksaan getok ginjal. Jadi Bapak dipersilakan untuk duduk terlebih dahulu nggih, karena saya akan melakukan pemeriksaan ginjal pada bagian punggung Bapak. Silakan Pak. Silakan minta tolong diangkat bajunya. Baik, terima kasih. Pertama yaitu tentukan bagian dari costovertebral. Kemudian diketok pada bagian kanan dan bagian kiri. Permisi Bapak nggih. Apakah terasa sakit Pak? Tidak dok. Apakah terasa sakit Pak? Tidak dok. Baik, karena tidak ada terasa sakit, maka saya simpulkan bahwa ginjal Bapak tidak ada gangguan atau normal Pak nggih. Baik Pak, disilakan untuk berbaring kembali. Baik Pak, jadi saya sekarang akan melanjutkan ke pemeriksaan yang selanjutnya, yaitu pemeriksaan palpasi. Di sini saya akan meraba dan menekan
perut Bapak nggih, dan kemungkinan selama pemeriksaan terasa tidak nyaman. Nah, sebelumnya Bapak dipersilakan untuk menekuk lutut agar lebih rileks Pak nggih. Kemudian juga Bapak dipersilakan untuk bernafas melalui mulut. Baik, saya mulai dari palpasi ringan terlebih dahulu sedalam 1 cm. Apabila terasa nyeri, dipersilakan untuk mengeluh Pak nggih. Sakit dok. Aduh sakit dok. Baik Bapak, jadi sekarang saya akan lanjutkan ke pemeriksaan yang selanjutnya, yaitu pemeriksaan hati Bapak nggih, untuk mengetahui apakah ada pembengkakan. Baik Pak, Bapak dipersilakan untuk tarik nafas dalam nggih. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Baik Pak, jadi saya lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya. Silakan tarik nafas Pak nggih. Tarik nafas, tarik nafas. Baik Pak, berdasarkan hasil pemeriksaan hati Bapak ini normal nggih, karena saat saya memeriksanya tidak teraba. Kemudian saya lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan limfa Bapak nggih. Di sini saya akan menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama metode Schaffner, yang kedua adalah metode Hackett. Baik Pak, permisi nggih. Silakan tarik nafas dalam Bapak. Hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Baik, saya lanjutkan. Silakan tarik nafas Pak. Tarik nafas, tarik nafas. Baik Pak, untuk pemeriksaan limfanya juga normal Pak nggih, tidak ada pembengkakan karena di sini limfanya tidak teraba. Baik, saya lanjutkan ke pemeriksaan di kedua ginjal Bapak, kanan maupun kiri. Saya pertama di kanan dulu nggih. Baik Bapak, dipersilakan untuk menarik nafas dalam. Tarik nafas. Apakah sakit Bapak? Sakit dok. Baik. Sakit dok. Oke, baik. Jadi saya lanjutkan ke pemeriksaan yang di kiri Pak nggih. Silakan tarik nafas Pak. Tarik nafas. Baik Bapak, karena sudah pemeriksaan ginjalnya juga sudah normal Pak nggih. Kemungkinan tadi Bapak merasakan nyeri di sini karena ada bagian apendisitis yang Bapak rasakan nyeri di sebelah kanan bawah. Baik, ginjalnya juga sudah tidak ada pembengkakan. Saya lanjutkan ke pemeriksaan yang terakhir, yaitu pemeriksaan aorta abdominalis Bapak yang berada di sekitar epigastrium. Baik Pak, silakan tarik nafas dalam nggih. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Baik Pak, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan aorta abdominalis Bapak tidak ada kelainan ataupun tidak ada pembengkakan ini Pak. Jadi sekian pemeriksaan yang saya lakukan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya, dan baju Bapak dipersilakan untuk dirapikan terlebih dahulu, dan sekarang Bapak bisa kembali ke ruangan saya nggih, dan saya akan melakukan tindakan aseptik kembali, kemudian melepas handscoon saya. Terima kasih Bapak, silakan.
sekian pemeriksaan yang saya lakukan, dan sekarang saya mau untuk menyimpulkan dari awal hingga akhir. Bapak bernama Bapak Andi, usianya 25 tahun, kemudian Bapak bekerja sebagai karyawan. Bapak kesini karena ada keluhan nyeri bawah perut kanan, kemudian juga nyerinya ini sudah sejak kemarin. Lalu nyerinya ini hilang timbul Pak kemudian gejala lain yang muncul itu ada mual, muntah, dan disertai demam sudah sejak 3 hari yang lalu. Kemudian juga Bapak tidak ada riwayat emah dan juga Bapak tidak ada keluhan diare. Apakah benar seperti ini Pak? Benar dok. Baik. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan yang saya lakukan tadi, secara keseluruhan itu sudah normal Pak. Tetapi di sini ada sedikit keluhan pada bagian apendis Bapak, sehingga Bapak mengalami nyeri pada bagian perut kanan bawah. Nah, untuk pemeriksaan yang tadi saya simpulkan kembali kalau bising usus Bapak itu frekuensinya normal, yaitu 10 kali per menit Pak. Kemudian ukuran hati kanan Bapak 8,5 cm, itu juga sudah normal. Ukuran lebar hati kiri Bapak juga 5,5 cm, di mana di sini juga sudah normal. Nah, untuk masalah Bapak nyeri di bagian perut kanan bawah itu akan saya rujuk ke rumah sakit Pak karena besar kemungkinan saya mendiagnosis sementara bahwasanya Bapak mengalami apendisitis, agar bisa segera dilakukan pertolongan ataupun operasi di rumah sakit Pak. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan kembali? Sudah cukup dok, terima kasih. Terima kasih Bapak, semoga cepat sembuh dan ini sudah baik sekali. Keseluruhan pencernaan Bapak sudah normal, baik hati, ginjal, limfa maupun aorta abdominalis Bapak. Baik Pak, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dokter.